Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk hari peristirahatan yang Tuhan masih berikan untuk kami. Engkau paling mengerti betapa lelahnya jiwa kami menjalani hidup di masa-masa pandemi ini. Terima kasih untuk hari peristirahatan yang Tuhan berikan, di mana bukan saja jiwa kami mendapatkan istirahat, tetapi Engkau juga kembali memulihkan keadaan hati kami. Lewat pujian yang kami naikkan, lewat doa yang boleh kami ucapkan kepada Engkau ya Allah. Terima kasih karena kami boleh berseru membawa segala pergumulan kami. Dan saat ini waktunya tiba untuk kami dipulihkan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang kami andalkan, maka kami percaya firman-Mu sanggup untuk memulihkan kami. Karena Engkau Tuhan yang satu-satunya kami andalkan, maka kami percaya firman-Mu akan menopang kami menjalani hidup, baik di tengah keluarga kami, dalam kehidupan personal kami, pekerjaan, kuliah, sekolah, relasi kami, maupun dalam hidup kami bergereja. Kami percaya firman-Mu akan selalu berkuasa menopang kami. Maka hari ini kami berdoa, berfirman-Lah ya Allah, ubah kami lagi oleh kebenaran-Mu, agar hidup kami sungguh memuliakan Engkau. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, untuk bisa menyampaikan firman Tuhan yang penuh kuasa dan tidak terbatas itu. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Wilson Jamaril 19 Asrio Sihombing. Nama saya agak panjang. Dan saya bersyukur kalau hari ini Tuhan berikan saya kesempatan untuk boleh memberitakan firman Tuhan. Surat tema kita hari ini adalah tentang esensi gereja dan tantangannya. Sebuah tema yang membawa kita kembali melihat apa sih esensi gereja, apa sih identitas gereja, dan apa yang menjadi pergumulan untuk bisa tetap menjaga identitas itu, esensi itu. So, ada banyak pelajaran tentu yang kita bisa dapatkan tentang tema ini dari surat-surat Rasul Paulus, tetapi hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan tema ini dari surat 1 Petrus. Surat 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal 2, ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan buat setiap kita. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, dia mahal. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan.
Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, kalau membaca isi pasal 1 dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 1, saudara, kita bisa menemukan di sana bahwa ada penerima surat yang secara khusus difokuskan oleh Rasul Petrus dalam surat ini. Dan penerima surat pada waktu itu adalah orang-orang Kristen yang tersebar di berbagai daerah, ada di kota Pontus, Galatia, Kapadokia, sudah ada kota Asia Kecil dan Bitinia. Saudara, mereka adalah orang-orang Kristen yang tinggal sebagai minoritas di kota-kota tersebut. Setelah saya sebut sebagai minoritas karena mayoritas orang-orang yang tinggal di kota tersebut adalah orang-orang yang menyembah dewa-dewa Yunani, menyembah dewa-dewa Romawi. Sehingga ketika orang Kristen ada di sana dan menjadikan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan, maka mereka mendapatkan tekanan. Dan tekanan mereka alami, saudara, seringkali terjadi secara fisik. Ada yang sampai dianiaya, ada yang sampai dibunuh, tapi juga banyak orang yang mengalami tekanan secara emosional, secara kejiwaan. Dihina, dicemooh, dan berbagai penderitaan yang lain. Sehingga kalau saudara membaca surat 1 Petrus, saudara akan temukan di sana garis besar daripada surat ini sangat fokus kepada penderitaan yang sedang dialami oleh orang-orang Kristen di kota-kota tersebut. Orang-orang Kristen yang sebagai minoritas itu dikuatkan oleh Rasul Petrus melalui surat 1 Petrus ini. Saudara, ketika Tuhan menguatkan mereka melalui Rasul Petrus, saudara, menariknya adalah Rasul Petrus fokus pertama-tama kepada keselamatan personal daripada setiap orang-orang Kristen itu. Kalau saudara baca di pasal 1, seterusnya, ayat 18 sampai 19, fokusnya secara khusus, saudara akan bertemu di sana sebuah kalimat yang sudah sangat kita kenal, di mana Rasul Petrus berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang lama, yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, tapi kata Rasul Petrus, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Saudara, menjadi sebuah bagian pertama, pintu masuk ketika Rasul Petrus sedang mengajar orang-orang Kristen yang minoritas, yang tertekan, yang menderita dengan segala tekanan yang mereka alami. Pertama-tama yang Paulus katakan, yang Paulus ingin mereka ingat adalah keselamatan personal mereka, bukan barang murahan. Keselamatan personal mereka adalah harga yang sangat mahal yang dibayar oleh Kristus dalam kematiannya di kayu salib. Setelah itu, saudara-saudara, baru kemudian di pasal yang kedua, ayat 1 sampai 10, Rasul Petrus kemudian mengajarkan tentang bagaimana hidup berkomunitas. Di pasal 1 ayat-ayat 20 sebelumnya saudara sudah menemukan ayat 20 sudah menemukan di sana tentang kasih yang tulus yang harus diutarakan, dinyatakan, tapi di pasal 2 ayat 1 sampai 10 secara khusus Rasul Petrus menekankan tentang komunitas, tentang esensi hidup sebagai gereja, sebagai kumpulan orang percaya. Saudara, maka ada 3 hal yang hari ini saya rindu untuk kita renungkan dari bagian ini. So, esensi gereja yang pertama adalah gereja adalah kumpulan orang-orang yang hidupnya bergantung kepada firman Allah. Saudara, kalau menemukan di ayat pertama dari pasal 2 ayat pertama, saudara bisa menemukan di sana Rasul Petrus berkata karena itu. Saudara, kenapa dia harus memulai dengan kata karena itu? Karena sebelumnya Rasul Petrus sedang berbicara tentang kasih persaudaraan yang tulus. Mereka sudah ditebus, orang-orang Kristen itu sudah ditebus, maka harus menyatakan kasih persaudaraan yang tulus. Baru di pasal kedua ayat 1 dikatakan karena itu jauhilah segala kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan itu konteksnya adalah hidup berkomunitas, saudara. Ketika menyatakan kasih persaudaraan yang tulus, ada sesuatu yang harus dibuang. Kenapa, saudara? Karena semua dosa, semua kejahatan yang diutarakan, yang dinyatakan oleh Rasul Petrus, semua itu adalah penghambat dari kasih persaudaraan yang tulus. Saudara, perhatikan bahwa dosa yang disampaikan oleh Rasul Petrus bukan dosa yang sensasional. Rasul Petrus tidak berbicara tentang dosa penyembahan berhala, tidak bicara soal pembunuhan, tidak berbicara soal pemerkosaan, tidak berbicara soal perzinahan, dan yang lain-lainnya, saudara, tidak. Tapi inilah dosa yang sepertinya biasa, sepertinya ada dalam keadaan hidup sehari-hari, dan seringkali kita anggap normal. Sesuatu yang kayaknya udah biasa banget. Nggak berasa lagi bahwa itu adalah dosa. Tapi buat Rasul Petrus itu adalah racun yang menghancurkan persaudaraan, persekutuan di dalam gereja. So, dosa ini membuat banyak perpecahan di dalam jemaat. Dan orang-orang Kristen di waktu itu yang menerima surat ini kemungkinan besar juga bergumul dengan dosa yang sama. Yang mungkin mereka anggap biasa, tapi ternyata racun itu sudah betul merusak.
Sehingga dosa ini membuat banyak gereja, saudara, tidak bisa menjadi saksi Tuhan di masyarakat. Tidak bisa melayani dengan efektif. Karena energi gereja akhirnya habis hanya untuk mengurus masalah perpecahan ini di dalam gereja. So, itu sebabnya Rasul Petrus menegur mereka, mengingatkan mereka akan bahaya daripada dosa-dosa ini. So, pertama dia berbicara soal hati yang dipenuhi oleh hal yang jahat, yang dalam bahasa Yunaninya itu berbicara tentang kecenderungan untuk mencintai kejahatan daripada mencintai Tuhan. Kemudian Rasul Petrus juga berbicara soal tipu muslihat, yaitu kebiasaan bersikap, berbicara dengan licik, dengan ada maksud-maksud tertentu, memakai trik-trik tertentu, sehingga tidak menyatakan kebenaran dengan utuh, tetapi dengan pura-pura benar, tapi di balik itu ada sesuatu yang sedang, ada agenda pribadi yang sedang dikejar. Sangat licik sekali. Rasul Petrus juga menegur soal kemunafikan, hidup yang tidak konsisten antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Hidup yang tidak konsisten dengan apa yang dilihat orang di depan mata, dengan apa yang terjadi di belakang sana. Hidup yang tidak konsisten antara di gereja dengan di luar gereja. Rasul Petrus juga berbicara soal kedengkian atau iri hati, yaitu kecenderungan hati yang gak bisa lihat orang lain senang. Biasanya orang-orang ini sedih lihat orang senang, dan senang lihat orang sedih. Kemudian bagian terakhir adalah fitnah atau gosip. Ini kebiasaan menghina orang lain yang dilakukan secara tersembunyi. Biasanya dibungkus dengan kata-kata, saya mau sharing tentang orang itu. Saya mau sharing tentang majelis itu, tentang pelayan itu, tentang hamba Tuhan itu. Ngomongnya sih sharing. Ditutup dengan kata, kita doain ya, begitu ya. Tapi isinya adalah jelek-jelekin, dan jelek-jelekin. Dan biasa saudara manusia ya, dikasih uang berkurang, dikasih kata-kata, bertambah. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Yang tadi katanya sharing itu bisa kemudian berkembang menjadi gosip yang sangat memalukan, yang akhirnya membunuh karakter orang itu. Bukannya membangun, tapi akhirnya menghancurkan hidup orang itu. Bahkan ada orang-orang yang fitnahnya bisa secara nyata diucapkan di depan orang yang bersangkutan. Nggak ada lagi rasa malu. Nggak ada lagi rasa takut pada Tuhan. Dengan terang-terangan bahkan menghina, menyerang orang tersebut dengan fitnah. So, ini dosa-dosa yang Rasul Petrus bukakan untuk menegaskan ini menghancurkan gereja. So, saya membayangkan betapa besarnya kesulitan orang-orang Kristen, gereja di kota-kota Pontus, Galatia, Kapadokia, Bitinia, dan gereja-gereja yang lain ketika mereka harus mengalami tekanan karena ada orang-orang di luar gereja yang benci mereka karena mereka percaya pada Yesus. Mereka harus mengalami penderitaan secara fisik, mengalami penghinaan, dan sekarang ditambah lagi karena ada orang-orang yang pura-pura jadi murid Kristus, ada di dalam gereja, ngaku sebagai murid Kristus, tapi hidupnya penuh kelicikan, penuh kemunafikan, penuh iri hati, dan suka fitnah. So, pergumulan ini bukan hanya terjadi 2000 tahun yang lalu, pada waktu surat ini dituliskan. Kalau kita mau jujur, pergumulan seperti ini juga ada di gereja masa kini. Tidak sedikit sinode-sinode yang pecah, gereja-gereja lokal yang pecah, persekutuan, komisi yang pecah karena dosa-dosa seperti ini. Kelicikan, kemunafikan, fitnah, iri hati yang dianggap sangat biasa, tapi racunnya sangat mematikan. Dosa inilah yang menghambat kita untuk dengan tulus mengasihi orang lain. So, itu sebabnya Rasul Petrus harus mengingatkan soal keselamatan personal setiap penerima surat itu. Untuk kemudian bisa berkata, hentikan iri hatimu, hentikan kemunafikanmu, hentikan kelicikanmu, hentikan fitnah dan gosipmu, karena semua itu menghancurkan gereja. Dan semua itu seperti membuktikan kamu belum dan tidak ditebus oleh Kristus. Seolah-olah darah Kristus yang mahal itu belum mengalir membasuh jiwamu. Itu sebabnya Rasul Petrus harus berkata, menelanjangi dosa ini, karena ini menghancurkan gereja. Tapi menariknya, saudara, Rasul Petrus tidak mengajarkan kita tentang perbuatan baik pengganti dari dosa-dosa tadi yang disebutkan. Kalau saudara melihat dalam tulisan Rasul Paulus misalnya dalam surat Efesus pasal yang keempat, kita akan menemukan di sana ketika Rasul Paulus berbicara soal manusia lama yang harus ditinggalkan dengan segala kejahatannya, Rasul Paulus kemudian menunjuk kepada perbuatan-perbuatan yang menandakan manusia baru.
Tidak demikian dalam bagian ini. Di bagian ini, Rasul Petrus justru mengarahkan pembacanya kepada sikap hati yang bergantung kepada firman Allah. Itulah sebabnya Rasul Petrus berkata, jadilah. Karena itu, jauhkanlah hati yang jahat dengan semua dosa yang mengikuti hati yang jahat itu. Dan jadilah seperti bayi yang selalu butuh air susu yang murni. Soal gambaran bayi ini bukan sedang bicara soal tingkat kerohanian. Seolah-olah ini menunjukkan bayi rohani yang baru percaya Yesus, yang baru jadi orang Kristen. Bukan itu poinnya. Tapi poinnya adalah Rasul Petrus gunakan gambaran ini untuk menekankan tentang kebergantungan total seorang anak bayi kepada susu. Yang ketika dia minum susu itu, maka rasa lapar itu akan hilang. Seperti itulah kebergantungan kita sebagai orang Kristen kepada firman Allah. Yang ketika firman Allah menguasai kita, maka hati yang jahat itu hilang. Setelah itu yang menjadi penekanan daripada Rasul Petrus. Itulah sebabnya dia berkata, jadilah seperti bayi yang selalu merindukan air susu yang murni. Karena ketika air susu itu masuk, lapar itu hilang. Seperti itulah ketika firman berkuasa di dalam diri orang Kristen. Ketika orang Kristen selalu merindukan firman, bergaul dengan firman, mengizinkan firman Allah itu menguasai hidupnya, maka tidak ada tempat lagi buat kejahatan, buat kemunafikan, kelicikan, iri hati, fitnah itu. Gambaran bayi yang haus akan susu ini, bagi Rasul Petrus, adalah gambaran sebuah persyaratan. Kalau temukan di sana, saudara bisa lihat di sana dikatakan di ayat yang ketiga, jika engkau pernah mengalami, mengecap kebaikan Tuhan, maka engkau akan haus akan firman Allah itu. Saudara, maka ini sebuah teguran yang sangat keras. Karena ini menjadi sebuah pembuktian kalau betul hati kita mengalami pengorbanan Tuhan. Betul hati kita mengalami darah Yesus tercurah, memulihkan, membasuh dosa kita. Maka buktinya adalah engkau akan seperti bayi yang haus akan susu. Kita akan haus akan firman dan tidak mengizinkan hati dipenuhi kejahatan. Karena hati kita selalu bergantung, selalu fokus, selalu rindu kepada firman Allah yang akhirnya menghentikan dosa dalam hidup kita. Dan inilah esensi gereja yang pertama. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang hidupnya bergantung penuh, bergantung total kepada firman Allah. Seperti bayi yang haus dan bergantung penuh kepada air susu. Saudara, kebergantungan kepada firman ini membuat kita menempatkan posisi firman Allah sebagai prioritas, sebagai standar utama dalam kehidupan bergereja dan kehidupan personal kita. Saudara, bukan saja di dalam ibadah, dalam persekutuan, dalam komsel, dalam KTB, atau apapun sebutannya, hal-hal yang sifatnya ritual keagamaan, kita menempatkan firman sebagai posisi yang utama. Tapi juga pada waktu engkau rapat di gereja, di komisimu, di kemajelisan, pengambilan keputusan harus standarnya adalah firman. Pada waktu merancang program gereja, maka rancangan program gereja adalah sebuah bentuk kita meresponi firman. Pada waktu kita menyelesaikan perbedaan pendapat, juga harus standarnya pakai firman. Waktu berelasi dengan orang lain, tetap juga firman Allah menjadi penopang kenapa kita berelasi. Maka firman Allah menjadi standar utama bagi kita dalam semua aspek kehidupan. Dan kalau kita ingat bahwa gereja bukan gedungnya, tapi gereja adalah orangnya, maka kita juga harus bertanya, saudara, bahwa apakah hidup pribadi saya juga mencerminkan hidup yang haus kepada firman. So, dalam esensi yang pertama ini, kita ditantang. Bukan saja untuk menjalani hidup yang haus dan terus meminta firman itu memenuhi hati kita. Tapi juga ditantang untuk memfilter pengajaran dunia yang masuk ke dalam gereja. Dan menggantikan firman Allah yang harusnya jadi standar utama, digantikan dengan filsafat dunia, motivasi-motivasi manusia, atau pengajaran-pengajaran lain. Gereja yang tidak menjadikan firman Allah sebagai standar utama kehidupan bergereja, maka kumpulan orang itu tidak bisa disebut sebagai gereja. So, berbagai filsafat, hikmat, dan ilmu pengetahuan memang sangat penting untuk bisa menolong gereja bertumbuh dan berperan secara aktif menjadi saksi Allah di tengah dunia ini. Tapi tidak boleh menggantikan, tidak boleh melawan firman Allah yang dinyatakan di Alkitab kita.
Saudara, gereja yang hidup tanpa bergantung dan tanpa ketaatan kepada firman tidak bisa disebut sebagai gereja. Dan ini adalah tanda yang paling utama. Gereja secara komunal, gereja secara organisasi, gereja secara personal, tiap-tiap kita yang adalah bait suci, bait Allah ini, bait Roh Kudus ini, tanpa kebergantungan dan ketaatan pada firman, kita kehilangan jati diri kita sebagai gereja. Dan itu sebabnya mungkin seringkali ada banyak konflik, ada banyak pertengkaran, karena kita tidak belajar untuk taat kepada firman. Maka pertanyaan buat kita, saudara, apakah kita bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus di gereja ini betul-betul rindu firman Allah menguasai gereja kita? Dalam setiap rapat, dalam setiap persekutuan, dalam setiap pelayanan, dalam segala aspek di gereja ini. Apakah kita punya kerinduan seperti itu? Dan apakah kita sebagai orang-orang, sebagai gereja yang personal ini, saudara, apakah kita sebagai bait Allah yang secara khusus Roh Kudus hadir dalam diri kita, kita juga menjadikan firman Allah sebagai standar utama? Apalagi di masa pandemi. Di masa pandemi di mana jalan pintas, sesuatu yang tidak baik dianggap sesuatu yang sangat lumrah demi bertahan hidup. Apakah hidup kita juga kemudian seperti itu? Kita melanggar firman Allah demi bertahan hidup. Gereja tanpa kebergantungan, ketaatan pada firman, kehilangan identitasnya sebagai gereja. Suatu ketika, saudara, ada seorang anak kecil bertanya kepada seorang kakek, "Kakek, kenapa sih kamu selalu baca firman tiap pagi? Kenapa sih kamu selalu saat teduh? Kamu kan sudah tua, emang kamu masih bisa ingat apa?" Begitu ya. Si cucunya ini mempertanyakan memori si kakeknya. Dan si kakeknya kemudian berkata, "Aduh, mau jawab bagaimana ya?" Maka dia suruh saudara cucunya ini pergi ke sungai, mengambil air menggunakan keranjang sampah. Saudara tahu ya, keranjang sampah yang bolong-bolong itu, yang kotor dan bolong-bolong itu. Lalu kemudian kakeknya bilang, "Kalau kamu bisa penuhi ember ini, cuman pakai keranjang sampah ini, kakek akan kasih kamu hadiah apapun yang kamu minta, kakek belikan." Wah, cucunya semangat, saudara. Awal-awal dia isi air ke sungai dengan keranjang yang kotor itu, keranjang yang bolong-bolong itu. Dia isi air ke sungai, dia pegang sekuat tenaga, sudah, lalu dia lari buru-buru untuk isi air ke ember. Pulang lagi ke sungai, isi lagi air ke ember. Begitu seterusnya, 15 menit keringetan dan dia mulai capek. Dan akhirnya dia berkata, "Kakek, saya nggak akan pernah bisa isi ember ini dengan keranjang yang bolong ini, nggak akan bisa." Lalu kemudian kakeknya bilang, "Cucu, seperti itu juga kakek baca Alkitab. Waktu kakek baca Alkitab, otak kakek itu seperti keranjang yang bolong. Hati kakek seperti keranjang yang bolong. Nggak akan pernah bisa mengisi pengetahuan, ingatan kakek dengan apa yang kakek baca. Tapi coba kamu lihat keranjang itu. Bukankah waktu kamu bawa keranjang itu penuh kotoran? Bukankah waktu kamu bawa ke sungai keranjang itu penuh dengan noda, penuh dengan berbagai hal yang bau di situ? Coba sekarang lihat keranjangnya." Ketika anak itu lihat keranjangnya, dia temukan surat keranjangnya udah bersih, nggak ada lagi noda, nggak ada bau. Dan kakeknya bilang, "Seperti itulah hati kakek." Waktu kakek belajar firman, kakek nggak bisa ingat banyak hal. Tapi firman mengubah hidup kakek, membersihkan apa yang kotor, apa yang jahat. Seperti itulah harusnya gereja ini dan diri saudara. Esensi gereja yang kedua. Gereja adalah kumpulan orang percaya yang saling melayani seperti Kristus. Kalau saudara menemukan di ayat 4-8, Rasul Petrus kemudian menggunakan gambaran yang baru, yaitu gambaran bangunan. Kalau di gambaran sebelumnya bicara soal identitas kita yang bergantung penuh kepada firman Allah, maka di dalam gambaran tentang bangunan ini, penekanannya adalah kesediaan untuk melayani seperti Kristus. Saudara, Petrus kemudian berkata, "Datanglah ke batu yang hidup itu," dan kemudian dikatakan, "Biar kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup." Saudara, menarik ya, bahwa gambaran batu hidup itu bukan saja diberikan kepada Yesus, batu yang hidup itu. Tapi gambaran batu hidup itu kemudian juga diberikan kepada kita, kepada setiap orang Kristen, bahwa Tuhan mau pakai kita sebagai batu yang hidup itu.
Saya rasa ini menjadi sebuah hal yang sangat mirip, karena Tuhan pernah berkata di Yohanes, Injil Yohanes, akulah terang dunia. Tapi di Injil Matius Tuhan juga pernah berkata, kamulah terang dunia. Sesuatu yang membawa kita melihat bahwa identitas yang Yesus miliki menjadi identitas yang kita juga kemudian dapatkan waktu kita mau hidup seperti Dia. Yang menarik dalam bagian ini adalah identitas kita bergantung penuh kepada identitas Yesus. Petrus berkata, Yesus dipilih, disiapkan, diletakkan, dan diberikan kualitas secara langsung oleh Allah, karena Dia juga adalah Allah, bukan oleh manusia. Bukan karena manusia berkata Dia Allah, maka Yesus jadi Allah, bukan. Tapi karena Yesus adalah Allah, maka manusia meresponi dan menyembah Yesus sebagai Allah. Sehingga sudah keberadaan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan ditentukan kepada ucapan manusia, tapi karena Allah Bapa sendiri yang menetapkan anaknya yang tunggal itu sebagai satu-satunya jalan keselamatan manusia. Dan hal yang sama juga dengan kita, saudara. Ketika Tuhan menebus kita dan memakai kita sebagai batu hidup di tangannya, itu bukan karena usaha kita. Bukan karena ada orang mempengaruhi telinga kita, otak kita, dan kemudian kita mau melayani. Bukan. Tapi pada waktu kita mau mempersembahkan hidup kepada Kristus, semata-mata karena Tuhan pilih kita di dalam anugerahnya. Tuhan gerakan hati kita untuk taat dan berkata, oke Tuhan, oke. Aku tahu melayani sebagai pengurus nggak gampang. Aku tahu melayani sebagai majelis nggak gampang. Aku tahu mempersembahkan diri sebagai hamba Tuhan nggak gampang. Tapi karena Tuhan yang gerakan aku, oke Tuhan, aku ikut. Meskipun kita penuh keterbatasan, di tangan Tuhan, Dia tetap bersedia untuk memakai kita sebagai pelayan. Ayat 5 kemudian memberikan kita fokus utama dari pelayanan kita. Esensi gereja sebagai kumpulan pelayan Tuhan adalah untuk membangun kerohanian jemaat, di mana kita saling melayani untuk menolong sesama kita bertumbuh. Kita saling menopang, saling mengisi di dalam kekuatan, di dalam kelemahan kita, sehingga akhirnya kita bisa bersama-sama jadi murid yang serupa Kristus. Dan itu menjadi sebuah kerinduan Allah, bahwa gereja bukan saja menjadi display bagaimana menyembah Allah yang hidup. Gereja bukan saja menjadi tempat di mana orang bertemu dengan kebenaran, tapi gereja juga menjadi tempat di mana orang-orang di luar sana yang belum percaya pada Kristus bisa melihat ada kasih yang saling melayani di antara orang-orang di dalam gereja. Sering menjadi sebuah kerinduan Allah untuk kita semua sama-sama bisa saling melayani. Seperti masa pandemi ini, engkau yang kesehatannya lebih kuat, maukah engkau belajar melayani mereka yang kesehatannya lebih lemah? Engkau yang secara keuangan lebih stabil, maukah engkau belajar melayani mereka yang secara finansial tidak stabil? Engkau yang secara waktu lebih lowong, maukah engkau mempersembahkan itu untuk melayani mereka yang secara waktu sangat terikat dengan rapat, dengan berbagai pertemuan lewat Zoom, lewat Google Meet, dan segala macam? Engkau yang secara teknologi jauh lebih pintar, jauh lebih pandai, maukah engkau mempersembahkan itu juga untuk menolong mereka yang gaptek, yang gak ngerti teknologi? Sehingga di masa pandemi ini mereka bisa tetap bertumbuh melihat kebenaran Tuhan, mengalami Tuhan. Esensi gereja sebagai kumpulan pelayan di dalam ayat yang kelima bukan saja untuk membangun rumah kudus itu menjadi persembahan bagi Allah, membangun rumah kudus itu, membangun imamat yang kudus itu, bukan cuma itu. Tapi kalau kita lihat di ayat yang kelima juga dikatakan untuk mempersembahkan sebuah persembahan lewat Kristus yang berkenan kepada Allah. Persembahan kita, saudara, menjadi sebuah persembahan di mana kita tahu ini buat Tuhan. Pelayanan kita yang kita lakukan di gereja betul-betul menunjukkan kehebatan Allah, bukan kehebatan kita. Bukan untuk membuat nama gereja kita lebih populer daripada nama gereja yang lain, tapi hanya untuk membuat nama Allah kita, Yesus Kristus, lebih populer daripada siapapun. Bukan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri dan organisasi, tetapi demi kemuliaan Allah. Saudara, maka ini menjadi sebuah fokus, menjadi sebuah esensi yang tidak boleh hilang. Esensi gereja yang kedua adalah saling melayani seperti Kristus. Dan tentu ini juga menghadapi tantangan yang tidak mudah. Ada anggota jemaat yang apatis, cuek, nggak peduli dengan keadaan gereja. Sekalipun dia sebenarnya bisa melayani, dia punya kemampuan, dia punya kesempatan, tapi dia memilih untuk tidak peduli. Kenapa bisa demikian? Ada banyak penyebabnya. Ada yang kemudian apatis karena sakit hati sama gereja. Apatis karena kecewa, karena marah,
karena malu, karena nggak percaya diri, rendah diri, karena kesibukan dan segala macam. Tapi ada juga jemaat yang egois. Dia mau melayani, dia mau mengerjakan apa yang dipercayakan kepada dia, tetapi harus sesuai keinginan dia. Kalau nggak sesuai keinginan dia, maka dia akan sangat marah, akan begitu kasar, akan begitu otoriter. Dia bukan bersikap sebagai pelayan, tapi dia bersikap sebagai tuan kecil di dalam gereja. Ketika keinginan dia tidak dituruti, maka tuan kecil ini akan marah, ngambek, nggak mau pelayanan, nggak mau persembahan, nggak mau perpuluhan, nggak mau ibadah lagi di tempat itu. Kenapa, saudara? Karena sikap egois, menganggap dirinya sebagai tuan. Disinilah kita dipanggil untuk melayani serupa Kristus, yang tanpa memperdulikan kehormatan, kemuliaannya di surga, dia merendahkan diri, menjadi sama dengan kita, manusia berdosa. Dia turun ke dalam dunia ini, dan dia mengerjakan semua pelayanan yang mulia, yang rendahan, bahkan mencuci kaki murid-murid yang akan meninggalkan dia. Dia tetap lakukan itu. Mencuci kaki Petrus yang akan menyangkal dia tetap lakukan itu. Mencuci kaki Yudas yang mengkhianati dia tetap lakukan itu. Dan akhirnya membawa kemuliaan kepada Allah ketika dia mati di kayu salib. Seperti itulah respons kita melayani Tuhan. Saudara-saudara, dikatakan dalam bagian firman ini, orang-orang yang meresponi batu hidup itu meresponi dengan dua cara. Ada satu yang percaya dan kemudian diselamatkan, tidak dipermalukan. Tapi ada satu yang kemudian tidak percaya kepada Yesus dan kemudian akhirnya tersandung oleh batu hidup itu. Saya coba merenungkan, kayaknya ada juga orang-orang Kristen meresponi pelayanan dengan cara yang demikian. Waktu diberikan pelayanan dengan rendah hati, dengan mengosongkan diri, tidak menganggap dirinya hebat, dia melayani. Dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Orang lain diberkati lewat pelayanan dia. Tapi juga ada orang-orang Kristen yang melayani tidak dengan sikap hati seperti Kristus. Akhirnya pelayanan itu jadi batu sandungan buat dia. Bukan pelayanan yang salah, tapi sikap hatinya yang salah, sehingga dia sendiri tersandung oleh kesombongannya, oleh egoismenya, dan oleh segala karakter yang jahat. Dan akhirnya hidupnya sendiri jadi batu sandungan buat orang lain. Esensi gereja yang kedua, kita dipanggil, kita dipilih, ditebus untuk saling melayani seperti Kristus. Apakah hidup kita sudah demikian? Yang terakhir, esensi gereja yang ketiga adalah menjadi pemberita tentang Tuhan. Rasul Petrus bukan hanya bergantung, bukan hanya menekankan komunitas orang percaya yang bergantung kepada firman Allah, saling melayani. Tapi di ayat 9 dan 10 dia juga menjelaskan esensi gereja sebagai pemberita firman Allah. Di ayat 9 ada beberapa istilah yang dipakai untuk menggambarkan hal ini. Rasul Petrus berkata, kamulah bangsa yang terpilih. Artinya kita yang berdosa ini dipilih oleh Allah hanya oleh karena kasih anugerahnya. Bukan karena ada sesuatu yang baik, sesuatu yang hebat, prestasi apapun yang kita miliki, maka kita dipilih oleh Allah. Tidak sama sekali. Hanya karena anugerah. Dikatakan juga kita adalah imamat yang rajani, yang menekankan bahwa kita adalah pelayan sang raja milik Allah. Dan ini artinya otoritas dan peraturan Allah, raja gereja itu, menjadi yang terutama buat kita. Dan kemudian dikatakan juga kita bahwa kita ini adalah bangsa yang kudus. Kudus bukan berarti kita suci, kita sempurna. Tapi kudus berarti kita, gereja, dikhususkan, dipisahkan untuk hidup sebagai teladan. Sebagai sekumpulan orang yang memiliki gaya hidup yang berbeda dari bangsa-bangsa lain. Dan terakhir dikatakan kita umat kepunyaan Allah sendiri. Penekanan kepada kepemilikan Allah yang memelihara gereja. Apapun yang terjadi, janji Yesus bahwa di atas batu karang ini aku membangun gerejaku dan kuasa maut tidak akan pernah mengalahkannya. Janji itu akan terus dipegang oleh gereja, oleh Allah, oleh Kristus untuk gereja, karena dia adalah Tuhan, pemilik kita. So, maka ketika Rasul Petrus sudah menyatakan semua gambaran-gambaran itu, poinnya dikatakan untuk apa gambaran itu diberikan, tujuannya adalah kita bersama-sama terlibat untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang mengasihi kita dan memanggil kita sebagai milik kepunyaannya. Saudara, kalau kita coba ingat, bahasa asli dari gereja, bahasa Yunani dari gereja adalah eklesia. Kata eklesia artinya adalah sekumpulan orang yang dipanggil keluar.
Dan konsep kata eklesia ini ada di ayat ini, saudara. Di ayat 9. Kita dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang Allah. Dan peristiwa ajaib inilah yang Petrus tekankan untuk diberitakan oleh gereja, baik secara komunal maupun secara personal. Saudara, gereja bukan dipanggil hanya untuk memberitakan bahwa Tuhan dapat menyembuhkan segala penyakit. Apalagi di masa pandemi ini berita seperti ini laris manis. Di masa pandemi ini berita tentang Tuhan memulihkan bisnis, Tuhan memulihkan pekerjaan, Tuhan membawa orang beruntung dengan berkali-kali lipat keuntungan, memulihkan keluarga, memulihkan relasi. Adalah berita yang sangat kita rindukan, sangat pengen kita dengar, sangat pengen kita alami. Tapi esensi gereja bukan untuk memberitakan kebaikan seperti itu, saudara. Bukan itu, karena itu sifatnya sangat sementara di dalam dunia yang akan binasa ini. Tapi esensi gereja sebagai pemberita kebaikan Allah, kebaikan yang dimaksud di sini bicara soal kematian Kristus di kayu salib, perbuatan ajaib yang Kristus kerjakan di atas kayu salib, yang tidak bisa digantikan oleh siapapun dan dampaknya kekal selama-lamanya. Perbuatan ajaib inilah yang harusnya memotivasi gereja untuk terus berbicara tentang Kristus. Untuk memotivasi gereja berjuang di dalam kesadaran tentang kasih Allah. Bukan saja berbicara tentang kabar baik, tapi juga melakukan perbuatan baik. Sebagai bentuk bahwa Yesus yang kita sembah betul-betul Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Esensi gereja yang ketiga ini. Gereja sebagai pemberita keselamatan dari Allah di dalam Yesus Kristus juga akan selalu mengalami tantangan. Secara internal, saudara, ada banyak orang Kristen yang takut memberitakan Injil karena tidak mau ditolak. Ada banyak yang takut memberitakan Injil karena tidak mau kehilangan zona nyaman mereka. Ada yang tidak mau memberitakan Injil karena memang hidupnya jauh dari kebenaran Injil, akhirnya malu, gak berani beritakan Injil karena ngerasa hidupnya belum beres. Ada juga yang memang tidak mau belajar bagaimana caranya memberitakan Injil. Kenapa? Karena malas dan karena merasa itu hanyalah urusan rohaniwan dan majelis. Tantangan dari luar juga ada. Ada orang-orang yang mencemooh betapa tidak logisnya iman Kristen. Sehingga akhirnya tidak sedikit orang Kristen tidak berani beritakan Injil karena ikut terpengaruh bahwa iman Kristen tidak logis. Ada juga orang Kristen yang tidak berani memberitakan Injil karena ada orang mencemooh betapa bodoh mau menyembah Yesus yang manusia biasa dan dijadikan Tuhan. Ada orang-orang yang bahkan takut memberitakan Injil karena juga takut dianiaya secara fisik. Saudara, tantangan dari dalam dengan segala macam jenis orang Kristen yang nggak mau beritakan Injil. Tantangan dari luar dengan segala jenis orang-orang yang membenci kekristenan dengan segala alasan. Tidak akan pernah menghentikan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan pernah berhenti untuk mengubah hati manusia melalui kesetiaan gereja memberitakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Roh Kudus menemukan gereja ini, gereja kita ini sebagai gereja yang setia? Apakah Roh Kudus menemukan diri saudara sebagai orang Kristen, sebagai orang Kristen yang setia untuk memberitakan Injil Kristus? Saudara, Tuhan sudah tahu engkau punya keterbatasan. Setiap kita bisa beralasan banyak hal. Tapi bukankah kita percaya Tuhan kita yang punya otoritas di surga dan di bumi? Bukankah kita percaya Dia akan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman? Maka apalagi yang menjadi alasan buat saudara untuk berkata, aku gak bisa beritakan Injil. Aku gak mau beritakan Injil. Apakah engkau meragukan penyertaan Tuhan? Apakah engkau meragukan kuasa Tuhan? Atau sebenarnya memang engkau belum mengalami Injil? Apa yang terjadi dengan hidupmu? Saudara, gaya hidup kita sebagai pemberita Injil juga harus sesuai dengan berita Injil yang kita kabarkan. Jangan sampai orang tersandung dengan gaya hidup kita. Orang tertarik dengan berita yang kita sampaikan tentang Yesus yang mencintai orang berdosa. Tapi mereka tersandung dengan gaya hidup kita. Saudara, maka hari ini sama-sama kita lihat hidup kita seperti apa sebenarnya. Gereja kita seperti apa sebenarnya. Baik gereja secara organisasi, secara komunal ini, ataupun secara personal engkau sebagai bait Roh Kudus. Saudara, maka hari ini kita belajar 3
esensi gereja. Gereja yang bergantung kepada firman Allah. Gereja yang saling melayani seperti Kristus. Gereja yang memberitakan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berusaha agar 3 esensi gereja ini terus ada dan semakin nyata keluar. Orang bisa melihat betul gereja kita ini betul bergantung pada firman, betul saling melayani seperti Kristus, dan betul kita memberitakan keselamatan. Dan hidup saudara pun secara personal, sekalipun di masa pandemi ini, orang juga bisa melihat hidupmu bergantung pada firman. Hidupmu melayani seperti Kristus. Dan hidupmu memberitakan Yesus adalah Juru Selamat. Maukah saudara? Maukah kita terlibat dan setia menjaga 3 esensi gereja ini di tengah segala tantangannya? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu, membawa segala pergumulan kami. Semua yang kami alami, semua yang kami rasakan setelah kami mendengar firman Tuhan. Mungkin di antara kami ada yang merasa dihakimi oleh kebenaran firman. Bawa kami untuk bertobat, Tuhan. Bukan sekedar untuk merasa sedih, marah karena dosa kami ditelanjangi. Tapi bawa kami untuk bertobat, meminta anugerah Tuhan memperbaharui hidup kami. Mungkin di antara kami ada yang merasa kami begitu lemah, kami nggak sanggup kerjakan firman yang kami dengar, karena sepertinya terlalu berat. Tuhan, tolong kami untuk ingat, ada Roh Kudus dalam hidup kami, dalam hati kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan Roh Kudus itu yang menopang kami untuk bisa taat. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan emosi kami, bukan dengan intelektual kami, tapi hanya karena pertolongan Roh Kudus. Maka kami yang merasa lemah, kami yang merasa begitu berat, kami mau buka hati kami dan meminta Tuhan, topang kami. Kami yang hati kami terbakar mendengar firman ini dan semangat mau terus maju di tengah pandemi ini, mempersembahkan apa yang bisa kami persembahkan buat Tuhan melalui gereja ini. Agar gereja ini terus menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi pintu yang membawa orang banyak menuju kepada keselamatan dalam Yesus. Tuhan terus bakar hati kami. Agar kami boleh sungguh mempersembahkan semuanya demi Kristus. Bukan demi keuntungan pribadi. Bukan demi nama baik kami. Sekalipun kami harus malu. Sekalipun kami tidak mendapat tepuk tangan atas pelayanan jerih lelah kami. Asalkan Tuhan puas dengan semua ini. Asalkan Tuhan Engkau berkenan dengan semua jerih lelah kami. Kami siap Tuhan memberi yang terbaik hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Ini hidup kami dalam segala kekuatan dan kelemahan yang Tuhan izinkan kami miliki. Biar Tuhan dimuliakan. Kami menjadi gereja yang bergantung pada firman. Kami menjadi gereja yang saling melayani seperti Kristus. Kami menjadi gereja yang terus memberitakan Injil Tuhan dan setia di tengah segala tantangan. Demi Kristus kami berdoa. Amin.